Teman-teman, maaf pada sharing kali ini saya agak tegas. Saya ingin menyampaikan to the point saja ya. Ada orang-orang yang memang tidak layak menikah. Oke, siapakah mereka itu? Orang-orang yang marahnya itu luar biasa, nggak bisa dikendalikan. Dan bisa mempermalukan siapapun di depan orang ramai, di depan umum. Itu sangat tidak layak menikah. Karena itu akan kebawa-bawa kepada anaknya kelak. Saya baru saja menangani secara pribadi anak remaja yang hancur harga dirinya. Dia minder, nggak mau natap wajah orang karena takut. Dia sangat negative thinking. Karena gini loh, cinta pertama seseorang kan adalah orang tuanya ya. Nah, ketika cinta pertama ini rusak, maka dia akan tumbuh jadi orang yang insecure, negative thinking. Remaja ini setiap kali dia salah, papanya ini bisa marahin dia di depan orang lain. Di food court mall, di jalan, dimanapun pokoknya gak peduli gitu loh. Dan marahnya itu luar biasa, marah-marah yang melebel, menyudutkan, mengkerdilkan mental. Tujuan saya menyampaikan ini adalah kesehatan mental tuh penting loh ya. Kalau Anda nggak yakin bisa jadi orang tua yang baik, tunda dulu lah, bebenah dulu, terapi dulu. Saya dari dulu selalu mewanti-wanti, selalu mengingatkan terapi sebelum menikah. Karena banyak orang tuh terlalu berharap waktu menyembuhkan gitu loh. Nanti aja, nanti akan sembuh, nanti akan jadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar. Orang-orang pada berpikir waktu tuh bisa menyembuhkan gitu loh. Saya nggak ada bosannya untuk mengingatkan bahwa luka batin tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Anda bisa ke panti jompo deh. Anda akan kaget oma opa yang katanya sudah pikun itu. Beliau kalau cerita tentang luka batin detail loh. Tentang di masa remaja pernah dipermalukan, di masa kecil pernah dipukul, pernah dihajar secara fisik. Itu detail beliau cerita. Berarti kan waktu tidak menyembuhkan. Oke, kembali kepada poinnya. Bahwa Anda kalau merasa nggak bisa mengendalikan emosi dan bisa sesuka hati marahin orang di depan orang lain, di depan umum, saya tidak anjurkan Anda menikah. Tolong terapi dulu. Beneran, kasihan loh anak-anak tuh. Anak-anak tuh berhak bahagia. Anak berhak mendapatkan lembar baru hidupmu, bukan lembar sejarahmu. Pasti kamu juga korban dari orang tua yang toksik. Sehingga memang sudah kewajiban kita untuk memulai lembar baru dengan cara terapi. Sedih loh, saya sampai langsung bikin konten ini karena baru saja menangani remaja yang sedih banget. Dia tuh kayak gak punya lagi harga diri gitu loh. Gak merasa berarti, citra dirinya rusak. Sedih banget, kalau udah begini ya gimana ya? Kasihan anak ini. Bagi Anda yang masih muda, yang berpikir menikah itu bisa menyembuhkan. Banyak orang berpikir pernikahan tuh bengkel loh, tempat reparasi bisa nyembuhin seseorang. Ya ampun, jangan terlalu polos lah. Pernikahan tidak menyembuhkan siapa-siapa. Malah akan lebih keluar luka-luka semuanya dan akhirnya apa? Tertumpah ke pasangan, tertumpah ke anak ya. Faktanya anak sering menjadi tong sampah luka batin dari orang tuanya. Kita kan gitu tuh. Keselnya sama siapa di masa lalu, tumpahnya ke siapa? Ada PR emosi pada orang tua atau orang di masa lalu kita, tapi tumpahnya ke anak, tumpahnya ke pasangan. Tolonglah jangan egois. Anda harus siap betul baru boleh menikah. Sehat mental dulu lah baru menikah ya. Kadang saya mendukung juga loh orang-orang yang prinsipnya child free. Saya berbaik sangka, pasti mereka ada tujuan baik. Mereka belum yakin-yakin banget akan jadi orang tua yang baik, sehingga mereka nggak mau ambil resiko. Ada bagusnya juga, ada baiknya juga. Tapi orang yang berprinsip child free juga jangan, aku gak bisa jadi orang tua yang baik, sehingga aku gak berani menikah, gak mau punya anak. Anda juga harus bebenah, karena orang baik sepertimu harus jadi orang tua. Saya katakan Anda orang baik, kenapa? Anda punya kepedulian, Anda punya kewarasan, punya ketulusan dalam berpikir bahwa aku takut melukai anakku. Aku takut gak bisa jadi orang tua yang baik.
Ini sudah awal yang baik. Ini tanda orang baik ini. Orang yang baik pasti ancang-ancangnya jauh antisipatif gitu loh. Saya ulangi ya, orang yang punya pikiran bahwa aku takut gak bisa jadi orang tua yang baik. Aku takut melukai anakku kelak. Ini adalah tanda orang baik. Nah, orang baik seperti ini saya gak rela kalau dia hanya terima jadi. Ngalir-ngalir aja, akhirnya beneran gak menikah, gak punya anak. Padahal orang baik sepertimu harus sembuh, harus diterapi, harus pulih. Supaya Anda kemudian ketika jadi orang tua itu luar biasa. Karena niatannya sudah ada. Niatan ingin jadi orang tua yang baik, niatan gak mau nyakitin anak, itu kan mulia sekali. Nah, orang yang berhati mulia begini kan harus segera menjadi lebih baik. Hatinya sudah mulia, hatinya sudah baik. Ditambah pula dengan segala luka-luka itu harus sembuh. Karena harus mewujud, terrealisasi dia menjadi orang tua yang baik. Saya tuh kadang berpikir primitif ya, maaf sebelumnya. Maaf banget. Maaf kalau saya kasar ini, mohon maaf banget. Ini untuk pertama kali mungkin saya kasar, mohon maaf. Saya pernah berpikir begini, orang baik malah gak mau nikah. Orang jahat malah punya banyak anak. Kasihan anak-anak mereka. Maaf banget kalau saya kasar, maaf banget, mohon maaf. Jadi kalau Anda merasa Anda orang baik, gak mau nyakitin anakmu, merasa belum siap jadi orang tua, justru yang punya perasaan seperti ini harus jadi orang tua. Ayo segera terapi, segera pulihkan diri. Teman-teman yang selama ini belum sempat ikut training soul healing, paling tidak Anda ambil jalur privat. Kita bisa atur waktu kok, hari dan jamnya kita bisa sesuai dengan yang Anda bisa. Waktu tidak menyembuhkan, ayolah terapi. Anda bisa WA ke nomor yang ada di layar ini, 0858 1446 1446. Anda WA nama pagar terapi sebelum menikah. Baik demikian ya, tugas kita adalah menjadi semakin baik hari demi hari. Memperbaiki kualitas hidup. Sampai jumpa. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Berua kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik.
Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.